Dan menyaner semuanya, kita ketemu kembali di Atlantis Code seri ke-45, di mana kita masih membahas Mandala Jagat Maya. Kali ini kita akan membahas subjudul Kahyaning Jawata dan Wiwitan Jonggring Salaka. Kita tunggu Mas Agung. Oke, bagus. Hai, Mas Agung sudah connect. Halo Mas Agung. Halo Pak, saya kurang tinggi ininya ya. Ya, Oke. kelihatan Mas Agung. Kelihatan. Saya Pak Marius kelihatan flyernya. Oh, jadi kalau pengen lihat penampakannya ini Mas, saya Mas. Waduh. Jadi Wah. malam ini kan ada Beware of Daru Beksi ini menurut Mas Nogo. Jadi saya kali ini lain, karena kalau di atas jam 10 saya jadi Daru Beksi, Mas. Terima kasih rekan semuanya. Mohon maaf kali ini jam 10 ya Mas Agung kita mulai, tapi mulai minggu depan kembali lagi Normal jam lagi, 9. iya. Ya, mohon maaf karena kerjaan pulang malam banget ya. Iya, memang ini sudah mulai rame. Nah, oke, rekan-rekan menyaner semuanya, ini saya dapat kiriman 37 slide ini Mas Agung, luar biasa ini, ugal-ugalan ini. Dan banyak sekali wayang, jadi animasinya keren-keren. Ya, bagus. cuman Ini Pak. Cuman ya. sebenarnya 80 cuman sama Mas Nogo di-cut jadi kita berapa tuh 37-an ya. Waduh, ini bisa kelenger ini Mas. Ya. Ini flyernya juga keren, banyak yang komentar, makin lama makin berdaging katanya. Jadi bahasan kita. Makasih. Ya, makasih rekan-rekan semuanya. Namun kita belum bisa menanggapi Mas ya. Nanti di Zoom aja ya, karena memang ya padat sekali ini. Ada beberapa yang minta slide kita, saya nggak berani kasih Mas. Jadi kalau belum dapat izin dari Mas Agung dan Mas Nogo, jadi hanya bocoran 1-2 untuk memancing aja, untuk mengingatkan. Tapi untuk slide full kita belum bisa kasih ya. Jadi ini prerogatifnya Atlantis Research Center. Oke Mas Agung, kita mulai Mas Agung ya. Ini satu slide sebenarnya kalau 37 slide itu 60 menit, jadi sekitar 1,5 menit, tapi nggak apa-apa lah, mungkin lewat 1 jam, lewat 15 menit nggak apa-apa. Oke, kita mulai Mas ya. Ini saya bacakan prolognya dulu. Jadi pada minggu lalu yang seri ke-44 Tumuju Kahyangan sudah dijelaskan tentang gerbang Kahyangan Selama Tangkep, alun-alun Repat Kepanasan, Kahyangan Suralaya, dan Kahyangan Kadewatan Para Jaya. Yang disebut dengan Jawata adalah tataran kadewatan di atas Jaya. Nah, itu seri 44. Sekarang seri ke-45 Mandala Jagat Maya Part 9/11. Kahyaning Jawata dan Wiwitan Jonggring Salaka. 37 slide Mas. Oke. Kita mulai slide pertama. Ini saya bacakan dulu. Kahyangan adalah tempat para yang terdiri dari para kumara luhur, Danghyang, Sang Hyang Dewa, Sang Hyang Batara, dan Sang Hyang. Dalam penjelasan sebelumnya, Kahyangan ini yang dikenal sebagai jagat langit atau jagat abadi atau internal kosmos. Pak Marius sudah mulai putus-putus ini. Ayo. Sudah mulai putus-putus Mas ya? Ya. Atau ini Pak, mungkin bahasanya pelan-pelan deket sama mic gitu. Kalau enggak kayak gitu deh, putus-putus. Tapi gambarnya putus nggak Mas? Gambarnya enggak. Gambarnya enggak. Mungkin Pak Marius kayak terlalu jauh sama mic mungkin tadi yang beberapa kalimat terakhir. Oh ya. Mungkin kalau Pak Marius pakai ini apa namanya? Apa ini? Ginian ini apa namanya? Headset itu lebih baik Pak. Oh, oke. Ya oke Mas, saya deketin.
Jadi yang kalimat terakhir dalam penjelasan sebelumnya, kahyangan ini dikenal sebagai jagat langgeng, jagat abadi atau eternal kosmos. Silakan Mas. Ini penjelasannya gimana? Ya, karena kalau orang sudah masuk di sana, ini tapi disclaimer pertama bahwa ini bukan agama ya Pak ya. Jadi anggap aja kita ini sedang melakukan mendongeng gitu aja lah. Jadi tidak wajib dipercaya dan tidak wajib tidak harus dibanding-bandingkan dengan yang lain. Jadi jangan dibanding-bandingkan. Karena mungkin juga tidak bandingannya gitu. Jadi kalau ada di dua hal ya ini ya, ada di Jawa kuno, di desa saya dulu, dan di Atlantis itu kayaknya ada suatu kemiripan ya, di mana menganggap kayangan itu tempat tinggalnya para sanghyang dan para dangyang, para kumoro luhur. Kumoro itu artinya roh, kumoro itu bahasa dari Sanskerta ya, kumoro luhur, dan itu berarti juga termasuk nenek moyang kita. Jadi kan tergantung, tapi kan posisi Sankan Parandumadine yang paling minimal itu ada di Suraloyo. Nah, tapi kalau untuk leluhur yang bisa sampai di tataran atasnya, ke atasnya lagi gitu. Itu Pak. Dan di sana itu memang dikatakan sebagai jagat yang sudah abadi ya. Jadi biasanya leluhur kalau datang sudah masuk alam kelanggengan itu biasanya wujudnya muda. Jadi tidak pada wujud yang tua atau apa itu enggak. Jadi wujudnya itu wujud yang masih muda. Kira-kira tergantung beliau menampakkan diri di umur yang berapa, biasanya sih sekitar umur remaja gitu, dan biasanya di belakangnya ada cahaya keemasan gitu. Jadi itu kalau sudah masuk di kayangan, ciri-ciri utamanya itu ada cahaya keemasannya itu versi desa saya ya waktu dulu. Tapi desa saya sekarang kan nggak begitu, jadi ya beda, udah beda. Oke Mas, kita lanjutkan slide kedua. Sang yang paling rendah adalah sang yang dewa, yang kayangannya berada di atas kayangan para widadara-widadari. Widadara-widadari adalah dangyang tataran tertinggi. Ini mana Mas? Ya, kan memang urutannya karena widadara-widadari itu kan putra dari Dewa Dewi toh Pak. Jadi posisi Dewa Dewi juga pasti di atasnya widadara-widadari. Dan widadara-widadari dengan Dewa Dewi memang ada batas yang cukup jauh ya, karena itu mulai dari sebutan dangyang ke sangyang kan. Kalau dangyang itu kan rata-rata mereka pasti akan turun ke bumi untuk mengawasi manusia secara langsung. Kalau dewa sama dewi itu belum tentu. Kalau ada tugas khusus baru biasanya pada turun, atau kalau ada tugas khusus seperti misalkan menjadi penguasa apa-apa gitu, tergantung, atau turun sebagai wahyu atau gimana, itu tergantung ya. Jadi Dewa Dewi adalah sangyang yang paling rendah. Jadi kan di atas Dewa Dewi masih ada Batara Betari dan seterusnya nanti ke atas. Gitu Pak. Oke. Semoga kita lanjutkan Mas. Ya, kita ikutin aja Mas. Kita ikutin aja. Soalnya kalau nunggu 78 rekan-rekan mengerti nanti nggak selesai nanti. Saya aja juga nggak mengerti Mas baca ini. Oke. Menarik tapi ini. Slide ketiga. Kayangan para dewa-dewi dapat dilihat dengan jelas dari kayangan para widadara-widadari. Tapi tidak terlihat dari kayangan Suralaya, kayangan para Hapsara-Hapsari, dan kayangan para Dorandara-Dorandari. Ya, seperti minggu lalu toh Pak, setiap langit hanya bisa melihat satu step di atasnya, untuk dua step di atasnya kan sudah nggak bisa dilihat, gitu. Ya, oke Mas, kita lanjutkan keempat. Jika para dewa-dewi sedang mengadakan pisuanan agung, maka akan terlihat seperti ada pusaran baru yang terlihat dari kayangannya para widadara-widadari. Jika hal ini muncul, maka tanpa diberi pengumuman, para widadara-widadari akan tahu
bahwa ada pisowanan agung di salah satu kayangan dari para dewa-dewi. Ya, Pak. Ya. Karena terlalu banyaknya widodara-widodari, karena kalau dewa-dewi sudah mengadakan pisowanan agung itu kan untuk di setiap tempat yang ada kehidupan, dan setiap tempat yang ada kehidupan itu kan ada di banyak jagat wilayangan, dan jagat wilayangan kan tidak cuma satu, Pak. Karena gini ya, kalau dari versinya Atlantis dari segi ya, itu kan kita mengenal dengan yang namanya planet itu dikatakan suku atau podo kan, podo gitu. Karena dikatakan tempat turun atau tempat kakinya para dewa kan. Nah, terus kemudian itu nanti ada pangiter yang dikatakan kalau zaman sekarang mungkin dikatakan satelit. Nah, terus nanti ada lintang, itu berarti kan yang menghasilkan cahaya. Terus kemudian di pusat galaksinya sendiri ada satu gugus itu namanya jagat wilangan. Ya, di atas di pusat jagat wilangan itu ada gapuro. Jadi yang dikatakan mungkin kalau zaman sekarang dikatakan black hole. Jadi kalau dikatakan itu adalah gapuro bintaro itu dikatakan sebagai apa namanya, Selo Matangkep belum ya, karena Selo Matangkep itu ada di atas dari semuanya, dan gerbang yang menjadi tempat masuk dari semuanya itu nanti gitu. Jadi kalau saya jelaskan terlalu panjang karena ada banyak istilah yang kayaknya di istilah sains zaman sekarang belum ada gitu loh, Pak. Jadi mungkin itu aja dulu penjelasannya. Tapi yang jelas di sini memang pisowanan agung itu ketika para widodara-widodari ini pada terbang menuju ke kayangan kadewatan yang ada dengan pisowanan agung, saking banyaknya beliau itu, karena ada banyak yang mengawasi perjagat wilangan itu banyak banget kan, Pak, dan perjagat wilangan itu ada banyak pepodo itu banyak banget, jadi akhirnya ya kelihatannya seperti kayak gitu, itu kayak pusaran seperti itu gitu, Pak. Baik, Mas. Oke, lanjutkan, Mas. Ini seperti galaksi ini, Mas. Di atas kayangan para dewa-dewi akan terlihat hanya ada satu gugusan bintang mirip galaksi. Gugusan bintang itu merupakan kayangan dari para Batara-Batari dengan kayangan Jonggiri Salaka berada di pusatnya. Oh, pusatnya ini jadi namanya Jonggiri Salaka, Mas. Iya, Jonggiri Salaka tempat pusat dari keratonnya kayangan, tempatnya Sang Hyang Bathara Guru. Nah, di situ di sekitarnya itu tempat kayangan para Batara-Batari itu tadi, Pak. Gitu ya. Itu versi kita ya, jadi jangan dibanding-bandingkan dengan yang lain ya, karena nanti tidak ada yang sakit hati kalau beda gitu. ada yang jengkel, jadi jangan dibandingkan. Karena ini berdasarkan songkok versi Atlantis series ya, gitu. Terima kasih, Pak. Iya. Tapi keren ini, Mas. Ini anggap aja ini kekayaan leluhur kita, Mas, yang sedang kita ungkap kembali. Oke. Slide ke-6. Kayangan Jonggiri Salaka adalah tahta bagi Sang Hyang Jagat Pratingkah atau Sang Hyang Bathara Guru. Kayangan Jonggiri Salaka atau Jonggring Salaka adalah kayangan untuk mengatur Triloka Buana atau semacam pusat pengendali semesta. Pada awal penciptaan dari kayangan Jonggiri Salaka sempat menjadi rebutan beberapa Bathara. Nah, ini udah mulai menarik nih, Mas. Ya. Masuk materi. Ya, mungkin langsung lanjut aja, Pak. Kan kalau saya ceritakan nanti malah langsung ke slide berikutnya. Mungkin dilanjut dulu aja. Oh iya. Oke. Baik, Mas. Ini slide ke-7. Sang Hyang Bathara Antiga dan Sang Hyang Bathara Ismaya sempat tanding dengan menelan salah satu jagat wilangan untuk memperebutkan tahta kayangan Jonggiri Salaka. Wah, ini kok bisa berantem ini? Gimana, Mas, ceritanya ini? Bukan berantem, Pak, karena ini sayembara emang diadakan oleh Sang Hyang Wening. Jadi kan contoh dari kayangan pun kalau ada apa-apa itu bukan penunjukan kan, tergantung dari siapa yang sanggup gitu. Nah, di sini Sang Hyang Wening mengambil salah satu jagat wilangan untuk diadakan pertandingan siapa yang bisa nelan itu gitu.
Lanjut dulu aja. Oke, kita lanjutkan. Slide ke-8. Sang Hyang Teja Mantri atau Sang Hyang Batara Antiga karena paling sulung diberi kesempatan pertama oleh Sang Hyang Wening untuk mencoba menelan jagat wilangan. Jagat wilangan tertahan di mulut Sang Hyang Batara Antiga sehingga mulut menjadi robek. Maka oleh Sang Hyang Wening diubah dengan ajian Kemayan menjadi Kilurah Togo. Oh, ini Mas ya asal mananya. Ya, asal munculnya Togok gitu Pak. Jadi kan tadinya Sang Hyang Bathara Antiga atau Sang Hyang Teja Mantri gitu. Yang asal usul waktu penciptaannya beliau kan sudah diceritakan di sebelumnya kan. Nah ini sekarang menjelaskan tentang awal mula dari Jonggiri Saloko versi kita ya, versi Veda Sastra Atlantis Series gitu. Lanjut Pak. Oke. Ini disebut jagat wilangan, bukan hutan wilangan yang di dekat Nganjuk Caruban itu Mas ya, bukan ya? Jagat wilangan itu galaksi Pak kalau dalam bahasa kekiniannya. Tapi nanti kalau saya ungkap akan banyak banget nama-nama yang tidak tertulis di ini ya, yang tidak diketahui oleh sains kita gitu loh. Jadi nanti aja, karena kan memang ini sekarang sedang coba saya susun ulang. Nanti secara perlahan coba kita ungkap nanti. Tapi karena arahnya kita ke Atlantis ya nanti setelah semuanya aja deh. Karena di sini kan emang urut-urutan nama itu ada. Tapi kan cuman waktu itu saya pernah membaca di Kompas dikatakan Sansekerta itu kurang perbendaharaan kata. Itu jengkel banget saya karena memang sebenarnya ada nama-nama di kita tapi memang tidak diketahui. Karena memang banyak yang tidak mau tahu kan. Jadi ya sudah, tapi yang penting kita mulai ungkap aja bahwa ada nama ini semua. Dan alam raya tidak sekecil yang diperhitungkan oleh sains barat gitu. Tapi ya semuanya bisa dijangkau, bukan tidak bisa dijangkau gitu. Oke Pak, monggo dilanjut. Tapi ya itu versi kita, jadi anggap saja dongeng. Oke Mas. Kita teruskan Mas. Slide ke-9. Pada kesempatan kedua, Sang Hyang Batara Ismaya mencoba dan berhasil menelan jagat wilangan, namun tertahan di perut dan tidak bisa dikeluarkan lagi. Maka oleh Sang Hyang Wening diubah dengan ajian Kemayan menjadi Kilurah Semar. Nah, ini Mas. Ya, makanya perutnya Semar kan gede di waktu awal ketika masih pakai nama Semar. Tapi kan akhirnya jagat wilangan tersebut diambil kembali oleh Sang Hyang Wening kan. Jadi Semar itu per zaman berubah nama Pak ya, dan tidak selalu seperti itu bentuknya gitu. Jadi di zaman sekarang kan pakai nama Tunggul Jati Jaya Morogo yang sekarang sering muncul di daerah Serandil gitu. Oke Pak, lanjut dulu aja. Lanjut Mas ya. Ya. Oke, berikutnya ke-10. Maka akhirnya meski tanpa melalui pertandingan, si bungsu Sang Hyang Batara Manikmaya yang diangkat menjadi Sang Hyang Jagat Pratingka. Tuh, ini yang menang malah yang bungsu ini Mas. Iya, karena jagat wilangan yang untuk pertandingan kan ada di perutnya Sang Hyang Bathara Ismaya Pak. Jadi ada di perutnya Semar. Jadi mau bertanding pakai apa lagi dia? Nggak ada kan? Sehingga akhirnya dia yang jadi rajanya Ratuning Dewa gitu istilahnya, atau rajanya para Sanghyang di sana, rajanya para Bathara Betari sampai ke bawah gitu Pak. Baik. Tapi tidak tanpa melalui pertandingan, karena memang ya mau nggak ada yang mau dicoba, mau ditelan sudah ditelan sama Kilurah Semar. Oke, kita lanjutkan Mas ya. Ya. Slide ke-11. Sementara Kilurah Togok dan Kilurah Semar ditugaskan turun ke Arcapada atau bumi untuk membantu para dangyang memomong anak cucu atau para manusia. Nah ini apa nih Mas, Kilurah Togok dan Kilurah Semar ada tugas, ini tugasnya apa Mas? Apa beda mereka Mas tugasnya? Sebenarnya mereka bareng sebenarnya Pak, cuman karena Togok ini kan dia wadat, tidak punya istri ya, apa temanya sendirian. Jadi karena dia wadat maka dia Pak
tidak ada kesetiaan terhadap yang dimomong. Jadi kalau jengkel ya tinggal pergi gitu. Maka di masa-masa kejayaan itu biasanya antara Semar sama Togog itu jadi satu, karena kan pusat pengetahuan yang sifatnya saintifik dan teknologi itu ada di tangannya Togog, tapi untuk kesaktian itu ada di tangannya Semar. Jadi daerah yang dimomong Togog itu secara saintifik pasti akan maju, tapi yang dimomong Semar secara kesaktian pasti akan sangat tinggi gitu. Nah pada saat beberapa zaman di kerajaan kita itu beliau berdua tuh sering jadi satu, tapi kemudian ketika akhir di beberapa kerajaan tertentu terpaksa berpisah. Saat ini memang ada di barat, dan karena Togog itu selalu berdua kan ditemenin sama Sorowito, maka lihat aja seperti di daerah Inggris sana kan kenalnya mereka joker itu pasti dua dan mulutnya pasti lebar gitu kan Pak, badut dan sebagainya gitu, dan itu pasti dekat sama raja karena memang pamongnya raja kan. Jadi pada saat meninggalkan negara kita menuju ke negara lain, daerah yang dimomong sama beliau ya pasti teknologinya tinggi gitu. Nah ini Kilura Togog dan Kilura Semar ini kan sebenarnya nggak perang kan Mas, tapi kenapa kita dengan bangsa barat kok bersaing terus Mas? Karena pada dasarnya kan gini Pak, yang bersaing itu kan yang dimomong bukan beliaunya. Cuman kalau Togognya sendiri kan memang ada masa ada jengkel karena masih ada perjanjian 500 tahun kan, karena waktu meninggalkan negara kita waktu itu kan beliau menggunakan nama Sabdo Palon. Nah tentang marahnya beliau kenapa itu bukan kita yang ini ya Pak ya, bukan urusan kita gitu. Tapi yang jelas saat ini memang beliau sedang tidak di negara kita dan sedang ngomong negara lain dan lagi jengkel sama negara kita gitu. Dan itulah ada janji 500 tahun itu, tapi kan itu yang janji bukan kita. Jadi bukan tugas kita untuk membeberkan itu, gitu Pak. Oke, Mas Agung, saya mau ngingetin Mas Agung. Jadi saya lihat ada Gusti Pembayun juga join Mas Agung. Jadi Mas Agung kalau salah nanti nggak boleh balik ke Jogja ya. Jadi acara kita rupanya kalau mulainya jam 10 itu Mas beliau bisa join mungkin itu. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, ini ada seperti trompet ini. Ini slide ke-12 dari Mas Novo. Berita diangkatnya Sang Hyang Batara Manikmaya menjadi Sang Hyang Jagat Pratingkah diumumkan oleh Sang Hyang Wening. Oh, ada pengumuman juga Mas ini. Iya. Sang Hyang Wening yang angkat soalnya. Nah, jadi ketika diumumkan kan banyak yang kaget dan kemudian nggak terima kan Pak. Nah itu nanti di slide berikutnya. Gitu kan, ini biar agak cepet kan karena slide-nya banyak banget kan. Oke. Nanti cerita panjangnya di belakang aja supaya yang penting slide-nya selesai dulu kan. Oke. Atau nanti di Zoom Mas diterangkan. Ini kan summary aja. Oke, slide ke-13. Pengumuman tadi membuat beberapa batara yang menguasai beberapa jagat wilangan tidak terima dan bergerak naik ke kayangan Jonggiri Salaka. Wah, mereka demo Mas ini. Bukan mau perang Pak, mau menggebuk Bathara Guru. Jadi mau mengambil alih. Karena kalau yang naik itu Sang Hyang Bathara Antika atau Sang Hyang Bathara Ismaya mereka pasti terima. Tapi kan ini masalahnya menang tanpa pertandingan Pak. Jadi kan pada banyak yang nggak terima gitu. Kalau yang menang Bathara Ismaya gitu karena bisa nelen gitu semuanya pasti tunduk. Tapi kan ini enggak Pak. Gitu loh masalahnya. Oke. Lanjut Mas. Slide ke-14. Sehingga ada dua satria setataran Batara yang merupakan raja dari bangsa Kajiman, Jagat Kulon atau Barat, dan Jagat Wetan atau Timur, dan bergerak untuk menyerbu kayangan Jonggiri Salaka. Dari Jagat Kulon bernama Sang Hyang Cakrawangsa, dan dari Jagat Wetan bernama Sang Hyang Batara Ecuk Pecukilan. Namun sebelum sampai ke tujuan, mereka berdua berpapasan dengan Kilura Semar. Wah, ini kalau diceritakan dalam cerita itu Mas, animasi atau Netflix seru sekali ini. Jadi ini ceritanya gimana Mas?
Kilurah Semar Ya, ini kok mengatakan ini kenapa? ya karena bagaimanapun juga kan eh, Bathara Guru adiknya Pak. Jadi ya salah bener ya dibelain. Jadi ketika ketemu sama dua Bathara yang kira-kira akan sanggup banget untuk mengalahkan Bathara Guru, ya berarti dihadapin sama sama Kilurah Semar. Karena kan kebetulan Kilurah Togog waktu itu sedang menuju ke tempat yang arah yang lain. Jadi ini apa tidak satu jalur, sehingga yang kepethuk atau yang berpapasan sama beliau Sang Hyang Bathara Pecuk-Pecukilan sama Sang Hyang Bathara Cakrawangsa. Tuh, makanya kemudian yang Hmm. dihadapi sama Kilurah Semar keduanya itu. Hmm. Ini nama-nama tidak populer Mas ya di pewayangan ya. Saya juga baru Populer dengar Pak, ini. sebenarnya populer. Populer. Cuman Oh. masalahnya kan saat ini pewayangan kita di-cut hanya pada di Mahabharatanya saja kan Pak, tidak dari kayangan ini Puncaking Pemalang sampai ke Babelan, sampai ke Ondaratir Bawono, terus alang-alang Gumitir, Jonggiri Saloko, sampai ke bawah sampai ke bumi itu nggak ada. Kita cuma dipotong saat ini cuma Mahabharata aja gitu loh Pak. Kalau enggak ya Ramayana aja. Hmm. Jadi cuma dua itu kan yang dipopulerkan. Karena kalau wayang ini diurut terus harusnya sampai sampai karena ya kalau pakem pedalangan dari serat Kondo Buwono itu kan harusnya sampai zaman Kolo Suroto. Sedangkan Kila ini kan ada di zaman Kolo Bendu. Di sini masih ada Kolo Subo, habis ada Kolo Subo, masih ada Kolo Sumbogo, terus ada Kolo Suroto. Itu ada Pak, dan itu detail harusnya di pewayangan. Tapi nggak tahu kenapa kok di wayang cuma dikat di situ gitu. Itu sudah ditulis sama Ki Dalang Panjang Mas, ditulis ulang dulu di zaman Kerajaan Mataram. Mataram, bisa loh Pak ya. Mataramnya bisa loh. Oke lanjut Oke. Pak. Oke, lanjut. Ini seru ini. Kita lanjut. Maka Kilurah Semar mendatangi mereka berdua. Dipegang dan ditarik rambut mereka berdua. Diadu menjadi satu dan keduanya diubah dengan ajian Kemayan menjadi Gareng dan Petro. Oh, ini asal mula flyer Gareng Petro ini ya. Kejar. Gareng adalah wujud lain dari Sang Hyang Bathara Cakrawangsa dan Petro adalah wujud lain dari Sang Hyang Bathara Pecuk-Pecukilan. Wujud asli mereka berdua adalah satria yang sangat rupawan. Ya ganteng banget Pak tadinya keduanya itu. Sebelum berubah seperti itu kan sama Bedoro apa Sang Hyang Bedoro Ismoyo atau Kilurah Semar, rambutnya ditarik terus kemudian digabruskan kedua kepalanya, kemudian berubah jadi seperti itu. Yang satu jadi ketinggian, yang satu jadi lumayan pendek, yang satu kakinya kan kencek, tangannya ceko itu, terus kemudian yang satunya kan hidungnya panjang gitu. Itu Pak, itu awal mula terbentuknya adanya. Terus kan setelah itu kemudian mereka nyebut Kilurah Semar sebagai Romo, kemudian ngikutin beliau kemana-mana. Itu terjadi mulai sejak zaman itu. Oke, kita teruskan. Kemudian Kilurah Semar menyadga bayangannya sendiri menjadi Bagong agar beliau susah dilihat oleh yang tidak berkepentingan. Loh, ini padahal Punokawan itu kan Semar Gareng Petruk Bagong. Iya, emang akhirnya kan Semar Gareng Petruk Bagong, tapi kan Bagong dari bayangannya Semar yang disabdo, supaya Semar nggak bisa dilihat orang sembarangan orang. Jadi hanya yang dia ngomong saja yang bisa melihat, gitu Pak. Gitu. Oke. Slide ke-17. Maka kemudian Kilurah Semar beserta Gareng Petruk dan Bagong melanjutkan turun ke Arcapada untuk memomong satria yang ketempatan Wahyu Cakraningrat atau kadang disebut Wahyu Hastabrata. Iya. Ini sampai sekarang, Mas. Sampai Mereka sekarang. ngomong atau hanya di zaman Pandawa aja? Sampai sekarang, Pak. Sampai sekarang. Makanya di zaman sekarang ini kalau mulai dari kalau waktu Mataram kan pasti pakai nama Doyok, Ki Bancak Doyok. Kemudian kalau di zaman kita ini pakai nama Ki Tunggul Jati Jaya Mungrogo. Gitu, Pak. Oke. Dan bentuknya beda banget karena Ki Tunggul Jati kan bentuknya orang yang tua yang kurus, bukan
bukan seperti itu, bukan gendut seperti itu. Oh, oke Mas. Jadi kalau kita lagi pilpres pilkada gitu juga ini ada peran mereka juga. Ada, karena setahu saya dulu seketika Pak Harto masih berkuasa, waktu saya nanya mereka yang akan naik siapa, jawabannya cuma satu kan, yang punya helikopter gitu doang, ya, langsung kita tahu bahwa itu pasti Habibie naik. Waktu zaman segitu ya, tapi kan ini sudah kelewat. Nah, untuk yang nanti kan makanya ini kita sudah juga mendapatkan, ini ada suara gamelan. Jam Mas, jam. Oh jam, oh. Ya. Kalau zaman sekarang kan nanti udah ditunjuk bahwa nanti akan ada lagi yang menggantikan. Moga-moga aja situasinya tuh tidak terlalu ini ya, tapi ya gimana ya, namanya lagi janji. Ya udah nanti deh Pak, lanjut dulu aja. Oke. Karena kan nggak boleh membuat masyarakat resah. Oh ya, nggak boleh. Oke Mas, ini malah justru kita menghibur kok juga. Oke, slide ke-18 Mas. Sementara saat akan turun ke Arjapada, Ki Lurah Togog bertemu dengan Raja Kajiman dari Tenggara bernama Sang Hyang Batara Sarawita yang akan menyerang Kahyangan Jonggiri Salaka. Wah, ini banyak bener Mas yang menyerang. Makanya banyak Pak, kalau diurut nanti jadi 80 slide. Makanya kan hanya beberapa aja yang gede-gede aja yang kita beberkan. Ini kan Sang Hyang Sarawita yang nantinya kalah perang sama Bathara Antigo atau si Ki Lurah Togog, nanti berubah jadi Bilung itu Pak. Gitu. Tadi juga Satria yang ganteng banget itu, jadi nggak jelek wajahnya. Oh, oke Mas. Sehingga terjadi perang hebat antara Batara Sarawita dengan Ki Lurah Togog yang dari kejauhan terlihat seperti nebula. Oh, seperti ini Mas. Iya, efek dari pertempurannya seperti itu. Sampai akhirnya Sarawita kalah perang. Terus berubah menjadi Sarawita atau Bilung itu yang akhirnya ngikutin Togog kemana-mana. Ki Lurah Togog kemana. Ya. Gitu Pak, lanjut. Oke, slide ke-20. Sang Hyang Batara Sarawita dapat dikalahkan dan diubah dengan Adian Kemayan menjadi Bilung. Oh, ya, Bilung kemudian selalu mengikuti dan mendampingi kemanapun Ki Lurah Togog pergi. Oh, gitu. Ya. Lanjut langsung aja Pak, kan jadi terangin itu tadi, jadi jelasin. Oke. Berikutnya, 21. Akhirnya Ki Lurah Togog dan Ki Lurah Bilung turun ke Arjapada ngomong para Satria. Karena keduanya wadat dan tidak punya keturunan, maka kadang beliau berdua sering berpindah ke kerajaan lain. Pada masa kerajaan Induk Mojopahit, Ki Lurah Togog dikenal dengan nama Lurah Sabdo Palon. Nah ini Ki Lurah Togog ke timur Mas, tapi katanya Togog di barat Mas. Memang Iya. Sejak akhir Mojopahit beliau pindah Pak, pindah ke arah barat. Makanya bisa dilihat pokoknya yang kalau Togog itu pasti akan diikuti sama Bilung, saya cuma berdua. Maka kan lihat aja kalau yang di Eropa sana kan termasuk di kartu-kartu remi itu kan ada joker itu 2 toh Pak pasti. Pasti 2. Terus badut itu juga yang ngikutin raja itu dikatakan bentuknya mirip badut, itu pasti mulutnya lebar, gampang gambarannya. Dan yang paling jelas jumlahnya 2. Dan jumlahnya 2. Dan beberapa tempat usaha yang menggunakan lambang beliau kan kemudian jadi maju banget seperti kayak KFC ya, McDonald ya, McD ya. Oh iya. Oh ya McD ya yang ada patung duduk di depan itu ya. Iya, ya itulah wujudnya Togog seperti itu. Jadi dia sendiri juga ganti-ganti wujud tiap zaman ya, dan ganti-ganti nama gitu. Ya termasuk di zaman Mojopahit itu kan menggunakan nama Ki Lurah Sabdo Palon, gitu Pak. Jadi tidak namanya Togog mulu dari awal sampai akhir, enggak. Seperti Semar juga tidak Semar terus, itu juga enggak. Karena memang
memang untuk menghindari untuk orang-orang yang aku kenal gitu kan, makanya kemudian beliau berganti-ganti nama untuk seperti itu gitu. Tujuannya paling utama adalah hal tersebut gitu Pak. Berarti orang bule itu sebenarnya klenik juga ya Mas ya? Nah, NSE itu apaan Pak? Mereka kan itu seperti itu memang, makanya memang dari mereka kan ya ada beberapa orang dari kita yang ditawarin dan direkrut ke sana itu kan untuk justru dicari yang seperti itu. Kita diajarin bagaimana buang pusaka supaya pusaka itu bisa mereka dapatkan kan Pak. Gitu kan. Mereka yang mereka kejar itu. Tapi kan masalahnya kita dengan sukarela membuang itu semua ya. Jadi ya sudah, tapi kan itu bagi yang pengen membuang, kalau bagi yang pengen ngopeni ya diopeni gitu kan. Memang saya pernah baca Mas sejarahnya CIA. Kalau mereka rekrutmen itu yang dicari orang yang bisa ini Mas, yang bisa astral, ngerobot sukmo. Jadi mereka mencari orang yang bisa siksen juga. Jadi kalau nggak bisa itu nggak bisa masuk ke ini Mas, anggota CIA Mas. Tapi yang paling utama di NSA-nya Pak, bukan di CIA. Kalau CIA masih menggunakan teknologi sih sebagian. Tapi NSA itu benar-benar mayoritas orang-orang seperti itu. Nah, justru kita yang dibikin nggak percaya dengan itu kan, tapi mereka menggunakan itu gitu. Oke. Balikan antara kita dan mereka di situ. Oke Pak, lanjut. Padahal asalnya dari kita Mas ya. Malah iya. Teknologinya dipakai mereka. Iya, karena sekarang gini Pak ya, bisa ditanyakan ke itulah Ibu Pembayun pada saat Jogja dibom sama Belanda, tidak akan ada satupun bom yang meledak di dalam keraton. Tapi ketika sama Sri Sultan bomnya dilempar keluar baru meledak. Semua tank yang menyerang keraton waktu itu mogok semua, nggak bisa maju. Jadi bahkan beberapa orang-orang tua di tempat saya itu kan sempat pada cerita dulu, sayangnya sudah pada moksa satu-satu ya, bahwa mereka nggak perlu kok pakai ini ranjau dan sebagainya, cukup pasangi kembang aja nanti tank masuk lewat situ meledos sendiri gitu. Itu banyak kejadian. Jadi tapi nggak tahu kenapa sejarah kita dikatakan bahwa kita menang karena strategi gitu. Ininya dihilangkan, faktor itunya dihilangkan. Dan bagaimana ketika pada zaman dulu banyak sekali peristiwa gerilya di mana nenek moyang leluhur kita yang ikut gerilya itu kemudian disembunyikan, jadi tidak bisa dilihat Belanda dan sebagainya, itu ada cerita itu banyak beredar Pak. Sehingga kita bisa nembak, tapi yang ditembak nggak ngerti yang nembak siapa gitu kan. Jadi kalau zaman sekarang Amerika baru bisa bikin pesawat stealth yang RCS-nya rendah, yang tangkapan radarnya rendah, nenek moyang kita itu sudah bisa membuat lebih dari itu menggunakan menyan. Tapi kan ketika menyan diabaikan ya kita kalau mengikuti pola barat ya pasti akan ketinggalan, karena yang ngomong kita Semar bukan Togok gitu Pak. Kalau dua-duanya ngomong kita ya kayak Mas Opait dulu, bahwa segala-galanya kita punya gitu. Lanjut Pak. Wah, ini berat Mas. Saking beratnya nggak ada yang berani komentar nih Mas. Mungkin terlalu lagi mendalami ini penjelasan. Oke, banyak hal baru. Kita lanjut Mas. Slide 22. Sementara dari Kahyangan Awang-Awang, Sang Hyang Jatayu juga naik menuju ke Kahyangan Jonggiri Salaka dan akan menyerang Sang Hyang Batara Guru. Sang Hyang Jatayu atau nama lainnya Sang Hyang Retna Peksi Jaladara adalah penguasa semua makhluk terbang. Kok dia jadi Garuda kok jadi ikut-ikutannya gimana Mas ceritanya? Ya, wujudnya seharusnya tadinya awalnya itu juga satrio tapi punya sayap gitu Pak. Satrio yang punya sayap, cuman sayangnya kan kita susah banget nih nyari gambarnya. Karena kan ini adalah wujud Jatayu setelah perang dengan Bathara Wisnu yang kita dapatkan kan, karena susah banget. Nah, kalau misalkan wajahnya diganti gambarnya Pak Marius, nanti Pak Marius protes. Jatayunya protes. Gitu Pak. Kalau diganti gambarnya
Mas Nogo nanti Jatayunya protes, jadi ya udahlah yang dapat aja Oke, gambarnya itu gitu. Oke, monggo dilanjut. oke. Keren, Mas. Kalau saya daru beksi aja, Mas. Karena jadi orang jelek itu ternyata lebih nyaman, nggak perlu pencitraan. Kalau jadi orang bagus itu ternyata pusing, Mas. Saya makanya daru beksi aja. Oke, kita lanjutkan, Mas. Slide 23. Namun di tengah perjalanan, Sang Hyang Jatayu bertemu dengan Sang Hyang Batara Wisnu dan diminta untuk balik karena memang tujuannya untuk menyerang Kahyangan Jonggiri Salaka. Permintaan untuk mengurungkan niat dari Sang Hyang Batara Wisnu tak diindahkan oleh Sang Hyang Jatayu. Mas, kalau di cerita itu Jatayu kan jadi tokoh, Mas. Kok ini jadi pembangkang gitu? Mana ini, Mas? Bukan pembangkang, Pak. Kan harus dimengerti dari awal bahwa eh Bedoro Sang Hyang Mening itu kan mengadakan sayembara. Nah, yang menang ini kan pemenangnya itu tanpa ikut sayembara. Sehingga Jatayu dan yang lain berhak dong ikut sayembara gitu loh. Karena kan diumumkan ini kan sebelum ini kan. Ini kan masih pengumuman akan dilantik menjadi Bedoro Guru, belum sampai pada ke tahap pelantikannya Bedoro Guru kan Pak, sehingga masih memungkinkan untuk diadakan pergantian. Maka banyak yang mencoba untuk naik ke Kahyangan untuk berusaha menaklukkan Bedoro Guru. Nah sayangnya ini Jatayu atau Sang Hyang Retno Peksi Jolodoro sempat ketemu Bedoro Wisnu duluan, gitu Pak. Oh, jadi ini sepertinya ini, Mas, pengumuman hasil KPU mau disahkan MPR. Nah, ini banyak yang protes gitu, Pak. Ya, Itulah. sejenis itu. Oke, kita lanjutkan, Mas. Nah, ini seperti mata ya, Mas. Sehingga terjadi perang besar antara Sang Hyang Batara Wisnu dengan Sang Hyang Jatayu. Wah, ini seluruh alam makrokosmos ini, Mas, dampaknya. Iya. Ya terlalu besar perangnya kan, sampai efeknya tidak cuma 1, 2, 3 kilometer, tapi sampai jutaan kilometer kan itu efek-efek ininya, ledakan-ledakan yang dihasilkan. Karena bagaimanapun juga Bedoro Wisnu punya Aji Bolos Rewu, sehingga ya kegemburannya si Jatayu tidak ya bisa dihadang dengan, dan Jatayunya akhirnya ya kalah Pak. Oke, kita lanjutkan. Sang Hyang Jatayu kalah perang, maka kemudian menjadi titian atau kendaraan dari Sang Hyang Batara Wisnu. Oh, ini sejarahnya, Mas ya. Iya, iya sejarah ini, dan ini harusnya di pewayangan ada Pak, cuman masalahnya kan nggak tahu kalau kita wayangnya di-cut di bagian-bagian tertentu saja gitu. Ini harusnya ada. Oke lanjut Pak. Oke. 26. Di lain tempat, para penguasa rawa-rawa yang rajanya berupa angsa raksasa juga bergerak naik untuk menyerbu ke Kahyangan Jonggiri Salaka. Wah, ini seperti Ini ini, harusnya, Mas. iya ini karena kita nggak punya wayangnya juga Pak, maka kita gambarnya angsanya aja, padahal wujud aslinya kan memang seorang Bedoro ya nggak mungkin wujudnya hewan. Tadinya wujudnya satrio yang ganteng juga, cuman kita nggak punya wayangannya. Kita cari-cari nggak ada yang cocok semua di pewayangan yang ada, maka sudahlah ini aja gitu. Ya, penggambaran Mas ya. Jadi ini penguasa Rawa Pening juga pada ikut protes ini Mas ya. Oke. 27. Dalam perjalanan Sang Angsa bertemu dengan Sang Hyang Batara Brahma. Maka terjadilah perang besar antara Sang Hyang Batara Brahma dengan Sang Angsa yang digunakan Sang Hyang Batara Brahma. Maka sejak itu Sang Angsa menjadi titian dari Sang Hyang Batara Brahma. Ya, karena Bedoro Bromo itu kan dewanya api Pak, dan berarti kan beliau juga yang punya Aji Paneluh Brojo. Makanya kemudian kan sejak saat itu kalau orang pasang untuk magerin rumah itu kan biasanya pakai telur angsa, dok blengker itu yang sudah hampir menetas tapi nggak jadi, itu untuk ditanam di
di tengah rumah untuk ngatasi Teluh Brojo kan. Karena Teluh Brojo yang punya Bathara Brahma dan angsa adalah titiannya Bathara Brahma gitu loh Pak. Jadi supaya kembali ke arah Bathara Brahma lagi, supaya diambil sama titiannya Bathara Brahma gitu. Ini makanya, hubungan Bathara Brahma dengan Gunung Bromo ada nggak Mas? Salah satu suku kayangannya iya Pak. Salah satu suku kayangannya Bathara Brahma ada di Gunung Bromo. Makanya kan pada saat naik ke kayangan kan kalau orang yang ngerti tidak akan menuju Selo Matangkep, tapi melewati suku kayangan yang dipikir oleh leluhur-leluhur kita dulu gitu. Seperti meninggalkan suku kayangan ada di daerah Gunung Bromo, terus kemudian Bathara Wisnu itu meninggalkan ini Puncak Dwarawati yang ada di Gunung Wilis dan sebagainya Pak. Terlalu banyak kalau disebutin. Oke. Nah, ini Mas. Sementara itu rajanya Aldaka juga tidak terima. Maka Prabu Andana yang merupakan pimpinan dari bangsa Aldaka juga bergerak menuju kayangan Jonggiri Salaka. Nah, ini tepat sekali Mas ini. Jadi malam ini saya jadi Raja Aldaka dan kompleks saya namanya Budioka Mas. Jadi tepat ini lagi terjadi penyerangan. Ya. Jadi ini Bolo Kiwo, maksudnya bangsa yang serempun juga kompak nih Mas, menyerang kayangan Mas. Ya, ini kan problemnya itu kan karena kita nggak punya wayangnya toh Pak. Jadi Aldaka yang rajanya Aldaka wujudnya bukan seperti itu harusnya, tapi setelah berubah jadi seperti itu. Tapi dia bisa berubah seperti itu ya, karena ini kan kalau ngamuk bisa berubah seperti Bathara Wisnu kalau mengeluarkan Aji Bolo Srewu menjadi 7 gunung kan kemudian menjadi menjadi raksasa yang gede banget itu. Makanya kan pada saat beliau pada zaman mendekati akhir Majapahit kan sempat ada di daerah Jogja itu, kemudian Triwikromo terus tidur gitu kan. Makanya kan di sana ada daerah namanya Sewon, di daerah Jogja daerah namanya Sewon, terus kemudian di dekat Sewon itu ada daerah namanya Ngireng-Ngireng gitu kan, ada daerah namanya Druwo dan sebagainya Pak. Udah jelasin ini nanti itu ada bekas di mana Bolo Srewu pernah di situ gitu loh. Lanjut aja Pak. Oke, kita lanjut. Wah, ini masih serem Mas. Andini yang merupakan saudara dari Prabu Andana juga ikut menyerang kayangan Jonggiri Salaka. Ini Andini perempuan atau laki-laki Mas? Istrinya harusnya Pak, perempuan yang Andini. Jadi Andono Andini itu maju bareng ke kalangan Jonggiri Salaka. Cuman pada saat maju perang berubah wujud dulu menjadi seperti itu memang, tapi pada dasarnya wujud aslinya tidak seperti itu. Oke. Gitu, ya. Andana dan Andini langsung bertemu dengan Sang Hyang Bathara Guru. Terjadi perang besar dan dimenangkan oleh Sang Hyang Bathara Guru. Dan keduanya Andana dan Andini disatukan menjadi lembaga. Oh, gitu ceritanya. Ya, jadi tanduknya dipegang sama Bathara Guru, dua-duanya bisa digabruskan jadi satu, jadi Lembu Nadi itu. Jadi menirukan caranya Semar waktu mengalahkan Gareng Petruk gitu. Mas, ini sebetulnya ini ada pelajaran berharga Mas. Jadi pada saat musuh kalah itu dirangkul Mas, tidak dibunuh dan dimatikan Mas. Harusnya manusia belajar dari cara penyelesaian para dewa ini Mas. Karena di sana zaman jagat kelanggengan Pak, jadi tidak bisa musnah memang. Beda dengan kita. Karena kalau nggak dirangkul malah bebayani, karena mereka sudah tidak bisa musnah karena ada di zaman kelanggengan. Gitu masalahnya. Karena perang itu terjadi di dalam Selo Matangkep, bukan di luar Selo Matangkep Pak. Oh gitu. Wah, ini masuk akal. Oke Mas, kita lanjutkan. 31. Maka Lembu Nandi kemudian dijadikan gambarnya kayangan Jonggiri Salaka. Oh, jadi landasannya.
Ya, akhirnya damparnya Jonggiri Saloko kan si Lembu Andini atau Lembu Nandi. Tapi ya itu Pak, yang jadi masalah kan kemudian Sang Hyang Mening kan memberikan peraturan bahwa karena ini adalah damparnya Kahyangan, jadi tidak boleh digunakan sewenang-wenang oleh Bathara Guru. Nah, disinilah Bathara Guru nanti banyak berbuat kesalahan karena melakukannya di atasnya Lembu Andini gitu. Sehingga mendapatkan dari Sang Hyang Mening disuruh turun berapa kali gitu. Sehingga beberapa nenek moyang kita, leluhur kita, seperti mulai dari Sang Mahaprabu Watu Gunung pernah menjadi Sang Guru yang menggantikan Bathara Guru, termasuk nanti ada Prabu Pandu Dewonoto, ada Begawan Wening Septo dan yang lain-lain itu, gitu Pak. Jadi ini semua karena ada pelanggaran yang dilakukan oleh Bathara Guru, karena beliau itu ya memang enak dewe ya, karena menang tanpa perang itu tadi kan, menang tanpa ini, yang dia kalahkan kan cuma Lembu Nandinya aja, gitu Pak. Oke. Selain itu, beberapa raksasa juga naik dan menyerbu ke Kahyangan Jonggiri Salaka, dan terjadi perang dengan Sang Hyang Bathara Guru. Banyak raksasa-raksasa lain juga mengikuti, Mas. Ya, tapi bisa dikalahkan sih Pak. Nanti kayak di slide berikutnya deh. Nah, ya. Oke. Maka para buto atau raksasa yang kalah perang tersebut kemudian menjadi kendaraan dari Bathara Guru. Ya. Makanya kan Bathara Guru kadang-kadang kalau mau mengeluarkan sabdo kan mengeluarkan Hong Titian Kolorodro gitu kan, Kolorodro, karena itu kan berarti beliau pergi dengan menggunakan Kolorodro. Jadi pergi dengan menaiki si Kolorodro tadi, atau menaiki si raksasa hitam, gitu. Jadi titiannya Bathara Guru ada dua, cuman yang dari damparnya Kahyangan itu si Lembu Nandi. Cuman masalahnya kan ketika Lembu Nandi disalahgunakan dengan dibawa pergi keluar Kahyangan itu kan udah keliru ya sebenarnya Pak. Harusnya kalau beliau mau jalan-jalan ya pakai Kolorodro, jadi bukan pakai Lembu Nandi. Toh sama saja bisa membawa beliau pergi gitu loh. Itu yang pernah dilakukan, salah satu kesalahan yang pernah dilakukan Bathara Guru. Oke, lanjut juga coba. Kan sudah 3 sudah hampir kan. Oke, ya. 34. Dari Kahyangan Suduk Pangudaludal, Sang Hyang Resi Kaneka Putra ikut menyerang Kahyangan Jonggiri Salaka. Ini Suduk Pangudaludal ini apa, Mas? Kahyangan Kahyangannya Bathara ini Sang Hyang Resi Kaneka Putra. Iya, itu kan putranya Resi Kaneka kan. Jadi di sana ada satria yang ganteng banget dan sakti banget dan hampir tidak terkalahkan, dan kemudian dia juga merasa kok enak banget itu yang di sana tanpa sayembara bisa menguasai Kahyangan. Maka ya sebelum ada pelantikan dia berusaha maju ke sana untuk mencoba untuk ya siapa tahu bisa menang gitu kan. Gitu, Pak. Lanjut dulu. Baik Mas. 35. Saat itu bertepatan dengan turunnya Ki Lurah Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong. Maka terjadi perang besar antara Ki Lurah Semar dengan Sang Hyang Resi Kaneka Putra. Terjadi perang galaksi lagi. Iya. Nah, makanya Pak, kalau diurut kan banyak Pak, tidak cuma itu gitu loh. Jadi ini kan beberapa di antaranya saja yang kita ini ya. Ini jadi kalau totalnya kan harusnya 80 pertempuran yang tidak kita ungkap, karena kan dari para kadewatan, dari mulai Sang Bathara Betari sampai ke kadewatan itu ada, kalau leluhur kan bicaranya itu jumlahnya saketi punjul sawiji ya, berarti kan 1 juta lebih 1 atau 1 juta 1 gitu Pak. Lebih dari 50% diantaranya maju semua ke Kahyangan Pak. Jadi kalau ini kemudian diungkap satu-satu emang 80% cukup. Ya kan? Iya. Gitu. Ini tidak cukup Pak. Makanya sama Mas Nogo dibatasi 37 slide aja ya Mas. Karena kalau ini semuanya nanti yang dengerin capek, pasti bosen itu yang dengerin gitu. Iya. Jadinya kok cuman kayak gitu perang-perang terus gitu. Iya.
Baik, kita lanjutkan. Slide ke-36. Dalam perang besar itu, Sang Hyang Resi Kaneka Putra dikalahkan oleh Kilurah Semar dan diubah wujudnya dengan ajian lumayan menjadi Sang Hyang Batara Narada. Sang Hyang Batara Narada diminta oleh Kilurah Semar agar membantu Sang Hyang Batara Guru dan bertindak sebagai patih di kerajaan yang Guru Salaka. Juga diminta untuk memindahkan kekayaan Pak Maris agak dekat sama mic-nya Pak, putus-putus suaranya kalau nggak dekat sama mic. Ini padahal udah loh Mas. Oh, jadi mulai dari Sang Hyang Batara Narada tadi suaranya agak hilang-hilang. Oke, saya ulang lagi Mas. Sang Hyang Batara Narada diminta oleh Kilurah Semar agar membantu Sang Hyang Batara Guru dan bertindak sebagai patih di kayangan Jonggiri Salaka. Juga diminta untuk memindahkan kayangan Suduk Panggalingga agar sejajar dengan kayangan Maniten yang tepat berada di bawah dari kayangan Jonggiri Salaka. Oh, jadi ada 3 poin ini Mas, dari slide ini. Jadi yang pertama, Sang Hyang Resi Kaneka Putra kalah nih sama Semar, berarti masih satu Semar. Kemudian diubah menjadi Batara Narada. Kemudian yang kedua, Batara Narada diminta oleh Kilurah Semar agar membantu Batara Guru tidak sebagai patih di Jonggiri Salaka. Yang ketiga, diminta untuk memindahkan kayangan Suduk Pangudal-udal agar sejajar dengan kayangan Suduk yang berada di bawah kayangan. Nah, ini Mas. Jadi gini Pak, kayangan Manik Maninten itu kan kayangan tepatnya Sang Bathara Manikmaya yang kemudian berubah menjadi Bathara Guru tadi. Jadi kan istilahnya itu Jonggiri Salaka itu adalah kantornya, Manik Maninten itu adalah rumahnya gitu kan Pak, untuk Bathara Guru. Nah, tapi kalau di istilahnya kan kalau di Jonggiri Salaka beliau bertugas sebagai presiden, kalau di kayangan Manik Maninten berarti sebagai namanya pribadi kan, sebagai Bathara Manikmaya gitu loh. Istilahnya kan perbandingannya seperti itu. Di sana kan di Jonggiri Salaka sebagai Sang Hyang Jagat Pratingkah atau Sang Hyang Bathara Guru. Jadi kayangan Manik Maninten itu tepat di bawah Jonggiri Salaka, maka kemudian supaya Bathara Narada supaya gampang mengawasi Bathara Guru, makanya kayangannya jangan terlalu jauh, maka diminta untuk kayangannya dipindahkan ke bawah Jonggiri Salaka tepat bersebelahan dengan kayangan Manik Maninten gitu Pak. Ya. Bagus ini. Malam ini bermutu sekali Mas. Nah ini terakhir Mas. Suradira Jayaningrat Suh Agasto dan Pangestuti Jayaningrat. Ini gambarnya keren banget nih Mas. Kok bisa bikin kayak gini ya? Nah, ya gini Pak ya. Jadi kan para dewa itu semuanya punya kaki kayangan. Cuman kadang-kadang kan nggak kita ketahui di mana kaki kayangannya yang ada di bumi maupun yang ada di luar. Nah di sini kan untuk Bathara Narada salah satu kayangannya itu kelihatan ada di salah satu sudutnya rasi bintang Orion yang berwarna merah. Itu ya. Saya ngomong sedikit aja ya, jangan banyak karena jadi kalau zaman dulu kalau leluhur itu mau sugeng ke Bathara Narada pasti arahnya diarahkan ke rasi Orion yang di bintang yang berwarna merah gitu. Gitu Pak. Jadi cerita ini tadi kan sebenarnya menunjukkan tentang awalan keberadaan kayangan Jonggiri Salaka dan asal-usul terbentuknya ini kepemimpinan di sana gitu loh. Jadi kenapa Bathara Guru terpilih dan sebagainya itu, terus kenapa Semar dan Togog justru turun ke Arcapada, terus kemudian kenapa Bathara Narada bentuknya seperti itu, kenapa Semar diikuti sama Gareng Petruk dan Bagong, kenapa Togog diikuti Sorawito dan mereka kemana, itu ada di penjelasan saat ini. Nah kalau untuk minggu depan itu kita akan membahas mulai dari
Alang-alang Kumitir sampai Ondarandir Bawono. Jadi mulai dari kayangannya Bathara Ismaya dan Bathari Kanastren sampai ke kayangannya Sang Hyang Wenang. Tapi di atas Sang Hyang Wenang, 16 tingkatan di atas Sang Hyang Wenang tidak kita ungkap ya. Jadi besok itu sebenarnya sudah mulai masuk yang namanya Babelan. Babelan, karena Babelan itu mulai dari Sukuning Babelan itu ada di Alang-alang Kumitir, terus kemudian naik ke Ondarandir Bawono dan seterusnya. Nanti penjelasannya ntar minggu depan untuk Alang-alang Kumitir dan Babelan. Jadi ya, tapi ya tentu saja kita tidak bisa lengkap. Karena kalau lengkap seperti ini aja kan, ini kalau kita buka semua bisa dibayangin Pak, kalau lebih dari 50% dari syarat 1.100.000 kemudian mengadakan menyerang kayangan Jonggiri Saloko, kita jelaskan satu persatu kan berarti ada sekitar 500.000. 500.000 pertempuran itu kan tidak ini ya, dan nanti berubah jadi apa-apanya itu nanti terlalu malah gak selesai. Nanti kita kan akan batasin bahwa jagat maya ini hanya akan sampai di nomor 48, jadi nanti biar 49 kita mulai masuk lagi ke Atlantisnya. Karena apa? Ini sebenarnya hanya menjawab pertanyaan yang berkali-kali ke kita bahwa apakah Atlantis percaya dengan Tuhan. Nah, ini jawabannya dari kita seperti ini. Percaya mereka, tapi beda banget dengan versi kita gitu loh. Tapi dengan desa saya mirip sih Pak di zaman dulu, tapi kalau zaman sekarang udah nggak mirip gitu. Nah, Mas Agung, ini kan sepertinya cerita dulu sekali ya, zaman entah ribuan tahun yang lalu. Nah, kalau begitu apakah cerita ini sudah selesai, Mas? Jadi kita ini sebenarnya sudah menerima hasil dari rangkaian perjalanan para dewa ini. Jadi kita ini nggak ada cerita menarik lagi, dong, Mas. Kan udah diceritakan semuanya di masa lalu, Mas. Menarik tetepan. Karena kan semuanya masih menggunakan kode, Pak. Tidak semuanya menggunakan kata-kata yang jelas. Seperti ketika Ronggo Warsito menceritakan bahwa besok bakal ono wewe putih kang segegaman tebu wulung ngabraseng wedon gitu. Besok akan ada wewe itu sejenis makhluk yang bentuknya berkerut-kerut, yang berwarna putih, karena wewe putih jadi yang berwarna putih, bersenjata tebu wulung, bersenjata sesuatu benda yang berruas-ruas, warna hitam, yang akan membasmi sesuatu yang tidak terlihat. Kan ketika belum saatnya tiba kan orang pada nggak tahu. Tapi sekarang coba Bapak perhatikan, waktu pas penyemprotan disinfektan itu orang pakai pakaian APD, semprotannya kan warnanya hitam rata-rata. Gitu kan Pak? Iya. Ya menarik tetepan, karena apa? Beliau kan hanya memberikan garis-garis bahwa ini nanti nggak akan bisa kamu langgar gitu. Terus ketika beliau ngomong bahwa besok bakal ono zaman di mana pasar ilang kumandange, terus negara ingkang ilang ngrenge, saben nggon kasingget-singget gitu. Terus jadi bener kan? Mal-mal sempat tutup, banyak jalan raya sempat sepi, bahkan di ibu kota sempat sepi, bahkan sampai di Amerika sana juga sempat sepi. Jadi negara yang hilang ngerengnya benar-benar terjadi kan Pak. Terus kemudian ditambah dengan nggon-sanggon kasingget-singget gitu. Mungkin sampai sekarang masih ada beberapa tempat yang di portal karena untuk mencegah corona, maka di portal beberapa tempat gitu kan, yang tadinya misalkan pintu keluar klaster perumahan itu rata-rata dua pintu, 2 gerbang, dengan rata-rata cuma 1 gerbang gitu kan. Iya. Dan banyak tempat yang saat ini masih tutup juga kan, jadi banyak yang kesingget-singget. Apalagi kemarin lebih jelas lagi Pak, ketika ada ini penyekatan jalan yang dilakukan oleh TNI Polri. Benar-benar kesingget-singget kan itu. Dan sampai sekarang kan lihat aja, bahkan penerbangan ke luar negeri kan saat ini akan lebih susah Pak. Dan banyak negara yang melakukan pembatasan-pembatasan bahwa hanya masyarakat tertentu dengan kepentingan tertentu yang boleh masuk negara mereka gitu kan. Masih itu singget-singget. Ayo. Kan bener, terjadi betulan. Dan berarti itu, di alam kadewatan sana sebenarnya juga sedang berproses Mas.
Jadi enggak, ini belum jadi cerita ini maksudnya belum selesai gitu Mas. Masih berlangsung Iya. sampai sekarang. Dan ini semua sama Sang Hyang Bathara Panyarekan sudah ditulis, dan kemudian oleh leluhur kita sebenarnya sudah ditulis ulang menjadi disadur jadi Serat Jongko yang waktu itu lah. Serat Jongko itu kan karena ada beberapa Serat Jongko yang hilang, kemudian Ronggo Warsito berusaha nulis lagi. Terus Kisalang Panjang Mas juga berusaha nulis lagi dan sebagainya gitu kan. Dan banyak orang yang berusaha nulis lagi, ngurut lagi gitu. Dan mungkin Pak Maris nanti ngurut lagi gitu. Mungkin Pak Maris yang ngurut gitu. Jadi harus diingat Pak, nenek moyang kita itu melihat waktu itu semuanya adalah hari ini. Makanya lihat kalau orang Inggris itu kan kalau bicara itu ada past tense, present, sama future tense gitu kan. Terbagi atas tiga hitungan waktu gitu. Tapi orang Indonesia coba Pak lihat, semuanya present loh. Masa lalu, masa sekarang, masa depan semuanya present. Artinya kan kita sebenarnya menempati pada posisi di mana nenek moyang kita itu masa lalu, masa depan, dan masa sekarang itu dijadikan satu gitu kan. Buktinya tadi ada yang terjadi kan dari itu tadi yang saya ceritakan tadi. Nah, untuk yang terjadi berikutnya ya mungkin ada yang belum sih memang, tapi ya jangan dibuka lah, itu nanti katanya meresahkan masyarakat, jadi tidak perlu harus terlalu detail lah, yang baik-baik aja yang dibuka gitu Pak. Oke. Baik, Mas Agung, Mas Rogo, makasih. Cuman, ini Mas, saya mau kasih tahu teman-teman yang punya Clubhouse. Jadi event kita ini saya masukkan dalam Clubhouse. Jadi yang platform iPhone bisa mendengarkan, tapi tidak bisa melihat gambar-gambarnya. Kemudian nanti isunya gimana Mas? Jadi enggak? Mungkin tanggal 21 aja Pak, kan tanggal 14 ternyata saya ada banyak kesibukan, jadi mungkin diundur tanggal 21 April aja gitu ya. Baik. Pak ya. Aduh, pas hari Kartini Mas itu. Oh iya ya. Pas banget itu ya. Oke Mas, sebagai penutup saya mau kasih tahu Mas ke rekan-rekan penyaner, sebetulnya saya sudah mau mengimbangi gambar-gambar Mas Nogo itu dengan wayang-wayang. Cuman itu setelah saya hitung, wayangnya jumlahnya hampir 50 Mas. Karena kan 37 slide ya. Ya, sebenarnya dalam satu slide itu bisa ada 3-4. Jadi saya nggak mungkin ini Mas. Jadi ini saya atur aja Mas. Sebenarnya saya udah nyiapin nih wayang. Ini nggak mungkin sebanyak ini. Bagaimana ini saya milihnya ini sejak dari maghrib tadi ini nggak selesai Mas. Ini wayang sebanyak ini ya saya bingung. Ada wayang sebetulnya. Nah ini beresinnya aja ini capek saya. Gimana saya nyarinya? Itu diambil dari yang di Bintaro ya Pak ya? Ini saya kumpulkan di BSD Mas. Soalnya di sana ini COVID kan berhenti, ininya kafenya tutup Mas. Jadi mohon maaf nggak bisa menunjukkan wayangnya Mas. Jadi ya sudah kita batasin di gambarnya Mas Nogo aja. Oke Mas Agung dan rekan-rekan penyanyi semuanya, terima kasih yang sudah late night itu di Indonesia Timur udah jam 1 Mas. Jadi jam 1 di Indonesia Timur Pak. Ya, jadi kita balik jam 9 Mas ya. Ya, balik jam 9 minggu depan ya. Mohon maaf karena kesibukan, jadi saya baru sampai rumah tadi juga jam berapa ya, 9.30 lebih kok, 9.30 lebih, ya. 9.40 tadi baru sampai rumah. Baik. Ya, oke. Oke. Mas Nogo, terima kasih Mas Iwan, Aryo, Mas Agung terutama saya ucapkan terima kasih telah bersedia memberikan pengalamannya secara gratis dan meluangkan waktu untuk kita semuanya. Oke, selamat malam, salam menyawan semuanya. Salam menyawan. Ya, sampai jumpa.